kami bahas, yaitu teori pengetahuan dan nilai yang akan mencakup mengenai pengertian, jenis, serta kaitannya dengan filsafat ilmu. Lalu hubungan antara teori pengetahuan dan teori ilmu dalam filsafat ilmu dan perspektif pendekatan terhadap filsafat ilmu. Dan bagian terakhir akan kami hadirkan kesimpulan dari pembahasan teori ilmu yang telah kami sajikan sebelumnya. Next. Sebelum masuk pada pembahasan agar dapat memahami materi teori pengetahuan dan ilmu dengan lebih maksimal, kami hadirkan sedikit pengertian mengenai ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Ilmu filsafat merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makna dan tujuan dari kehidupan, realitas dan kebenaran. Ilmu filsafat juga mempelajari konsep-konsep seperti eksistensi, moral, rasionalitas, dan logika. Sedangkan filsafat ilmu adalah patahan dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat, metode, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu juga mempelajari konsep-konsep seperti validitas, reliabilitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya, antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Secara umum, perbedaan antara ilmu filsafat dan filsafat ilmu adalah bahwa ilmu filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari hakikat, makna, dan tujuan dari kehidupan, realitas, dan kebenaran. Sementara filsafat ilmu adalah cabang ilmu yang mempelajari hakikat, metode, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Namun, ilmu ini juga memiliki area yang saling bertumpuk tindih. Next. Teori pengetahuan, pengertian, dan jenis. Ya, kita masuk ke pembahasan ke-2. Ada yang paling adalah otak, kata Bapak filsafat Arab Al-Khindi. Next. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Teori pengetahuan atau disebut juga epistemologi merupakan bagian penting dalam ilmu pengetahuan. Epistemologi membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana memverifikasi kebenaran dari klaim-klaim pengetahuan tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi digunakan untuk memahami bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar tentang dunia di sekitar. Dari segi bahasanya, epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti studi atau teori, sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai studi tentang pengetahuan. Sedangkan dalam pengertiannya, epistemologi merupakan kajian yang juga mencakup pemahaman tentang hubungan antara subjek dan objek diketahui.
serta peran pengalaman, persepsi, dan bahasa dalam pembentukan pengetahuan. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa arti pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang bisa dianggap sebagai sumber atau dasar pengetahuan yang sah, bagaimana cara kita memastikan kebenaran dari pengetahuan yang kita miliki. Dalam filsafat, epistemologi sering menjadi bagian dari diskusi tentang teori pengetahuan dan metodologi ilmiah. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, epistemologi membantu menjelaskan bagaimana ilmuwan memperoleh pengetahuan dan bagaimana mereka memverifikasi kebenaran dari klaim-klaim mereka. Tujuan utama dari epistemologi adalah untuk memahami sifat, asal, dan pengetahuan. Selain itu, epistemologi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan sumber pengetahuan yang sah. Epistemologi juga membahas hubungan antara subjek dan objek yang diketahui serta peran pengalaman dan bahasa dalam pembentukan pengetahuan. Selain itu, epistemologi membantu memahami metode ilmiah dan keandalan pengetahuan yang diperoleh. Next. Bisa di next. Sudah. Sudah, bisa dilanjutkan. Oke. Epistemologi adalah bidang filsafat yang mempelajari sifat, asal, dan batasan manusia. Dalam epistemologi terdapat beberapa jenis pendekatan atau teori yang berbeda yang digunakan untuk memahami pengetahuan dan bagaimana manusia memperolehnya. Berikut adalah beberapa jenis epistemologi yang paling umum. Ya, yang nomor 1, empirisisme. Empirisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut pandangan empiris, pengetahuan berasal dari pengamatan, pengalaman, dan interaksi dengan dunia fisik. Contoh filosof empiris terkenal seperti John Locke, David Hume, dan George Berkeley. Nomor 2, rasionalisme. Rasionalisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan akal atau pemikiran rasional sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut pandangan rasionalis, pengetahuan berasal dari deduksi logis dan pemikiran rasional, bukan dari pengalaman. Contoh filsuf rasionalis terkenal seperti René Descartes, Gottfried Leibniz. Oke. Yang nomor 3 adalah konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan tidak terjadi secara pasif, tetapi dikonstruksi oleh individu dalam interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman. Konstruktivisme melihat pengetahuan sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan, dan bahwa pengalaman individu membentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Nomor 4, ya, next page. Nomor 4, realisme. Sudah, next. Ganti halaman. Oke. Realisme. Nomor 4, realisme. Realisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan keberadaan realitas yang objektif dan independen dari pemikiran atau pengamatan manusia.
Realisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia dapat mencerminkan realitas objektif dan bahwa dunia dapat dipahami melalui metode ilmiah. Contoh realis terkenal seperti Aristoteles, Immanuel Kant, dan Bertrand Russell. Nomor 5, skeptisisme. Skeptisisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan ketidakpastian dan keraguan tentang pengetahuan manusia. Skeptisisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diragukan dan sulit untuk diterima secara mutlak. Skeptisisme mempertanyakan kesahihan klaim pengetahuan dan mencari cara untuk menguji atau memverifikasi pengetahuan tersebut. Nomor 6, pragmatisme. Pragmatisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan nilai praktis dan kegunaan dari pengetahuan. Pragmatisme mempertanyakan apakah sebuah klaim atau keyakinan dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah daripada klaim tersebut benar secara mutlak. Contoh filosof pragmatis terkenal seperti William Johnny Dewey dan Charles Sanders Peirce. Oke, bisa dilanjut. Bisa ini untuk Baik, presentasi. terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, kita langsung mulai. Kita lanjutkan kembali pembahasan malam ini. Masuk pada nilai, kami akan membahas tentang pengertian nilai sendiri itu seperti apa, lalu teori nilai, dan aksiologi. Nilai sendiri merupakan aspek sentral dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi tidak hanya cara berpikir, bertindak, dan merespon dunia di sekitar kita. Nilai adalah suatu pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu atau masyarakat sekitar tentang apa yang dianggap penting, baik, atau benar dalam kehidupan. Meskipun nilai sendiri bersifat abstrak dan tidak berbentuk secara fisik, pengaruhnya dapat dirasakan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan. Sedangkan teori nilai sendiri merupakan suatu etika dan ilmu sosial, sedangkan teori nilai dalam etika dan ilmu sosial merujuk pada kegiatan yang mengkaji bagaimana, mengapa, dan sejauh mana manusia sesuatu dan apakah objek atau subjek penilaiannya, baik objek atau hal lainnya. Dalam filsafat, studi yang berfokus pada nilai disebut juga etika atau aksiologi. Penyelidikan filsafat dalam teori nilai berusaha untuk memahami konsep kebaikan. Filsafat nilai merupakan induk dari filsafat lainnya. Filsafat nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut filsafat. Filsafat nilai merupakan dua hal yang tidak dapat ditinggalkan dari objek material dan objek formal, yaitu pemikiran yang mendalam. Aksiologi sendiri merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Dari segi bahasanya sendiri, aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti teori. Yang berarti teori tentang nilai. Begitu. Dalam aksiologi ada dua komponen mendasar, yaitu etika dan moralitas. Yakni etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Jadi kajian etika lebih berfokus pada perilaku seseorang, norma yang terdapat di lingkungan, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Di satu sisi, estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan
Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib, tersusun rapi dalam satu satuan hubungan yang menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Nilai etimologi berasal dari kata value dalam bahasa Inggris yang berasal dari valerian dalam bahasa Latin yang mempunyai arti kuat, baik, dan berharga. Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Nilai dapat diartikan menjadi suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi hal penentu tingkah laku manusia. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksi value and ada tiga bentuk value and value ada tiga bentuk value, yaitu nilai digunakan sebagai kata benda abstrak seperti baik, menarik, bagus, dan tambahan segala kewajiban dan kesucian. Ke nilai benda konkret, yaitu merupakan sebuah nilai yang sering dipakai untuk merujuk pada sesuatu bernilai. Misalnya nilainya, nilai dia, dan sistem nilai seperti itu. Oke, untuk apa yang memiliki nilai atau bernilai? Bagaimana berlaku bernilai? Jadi, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, yaitu memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi, ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan seseorang atau menilai hal sesuatu. Dewi membedakan dua hal tentang penilaian, ia bisa berarti menghargai atau mengevaluasi. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu relasi hubungan pengetahuan dan nilai. Filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan upaya manusia dalam memahami suatu dan metode dari disiplin ilmu. Perubahan zaman dan perkembangan telah mengantarkan filsafat ini ke suatu konfigurasi mana pohon ilmu pengetahuan bertumbuh mekar dan bercabang secara subur dari masing-masing disiplin ilmu. Landasan ilmu pengetahuan terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangganya. Tiang penyangga itu dibagi menjadi tiga, yaitu ontologi, epistemologi yang sudah kita bahas tadi, dan juga aksiologi. Jadi disinilah hubungan antara teori pengetahuan dan juga nilai. Mereka berada pada satu cabang. Adapun ontologi adalah teori tentang dan realitas. Jadi ini merupakan ilmu hakikat bagaimana dari metafisika yang mengadakan penyelidikan sifat dan realitasnya. Ontologi juga mempelajari hakikat yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, menjawab pertanyaan apakah hakikat ilmu itu. Lalu epistemologi yaitu merupakan cabang ilmu filsafat ilmu yang telah kita bahas tadi. Epistemologi mengkaji dan mencoba menemukan hakikat dari pengetahuan manusia, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan bagaimana pengetahuan itu diuji benar. Sedangkan yang terakhir ada aksiologi yang barusan kita bahas, merupakan pengetahuan yang menyelidiki hakikat pada umumnya dari filsafat. Aksiologi juga meliputi nilai parameter yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan. Nah, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik, material, dan kawasan simbolik, dari masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri. Berikut ada sebuah ilustrasi persimpangan dan juga kadang-kadang menjadi jurang pemisah antara pengetahuan dan nilai. Kenapa pengetahuan dan nilai itu harus berjalan secara sama? Apa yang akan terjadi jika pengetahuan itu lebih ditinggikan daripada nilai?
dan apa yang akan terjadi jika nilai itu lebih ditinggikan dari pengetahuan. Saya ingin memberikan GERD 2x2 yang dipahami oleh kuadran predator miliknya yang saya kutip dari catatan. Di nilai itu memanjang ke samping dan jika pengetahuan itu naik ke atas. Jadi di kanan atas tabel terhadap isu-isu saya ambil dari dunia kedokteran dan juga kesehatan, di mana kita tahu apa yang harus publik berdasarkan nilai-nilai yang sejalan dengan tindakan. Jadi dari nilai bersamaan. Di menemukan kasus-kasus yang langkah ke depannya kurang jelas. Data kami tidak lengkap, ini dari research yang sudah dilakukan, dan tindakan tidak didukung oleh opini publik. Di antara tabel tersebut terdapat kasus di mana kita mungkin berdasarkan nilai mengenai perlunya tindakan. Namun hanya ada sedikit data yang mendukung tindakan tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita memiliki data, kita memiliki pengetahuan tentang itu, namun tidak ada mandat yang jelas. Jadi tidak ada nilai yang jelas dari masyarakat untuk bagaimana kita harus melanjutkan tindakan ke depannya, apa yang harus kita ambil dengan usaha kita. 4 contoh untuk menggambarkan kerangka ini adalah perpaduan antara pengetahuan dan nilai. Di tahun 2016, polio berada di ambang pemberantasan global berkat kombinasi data yang baik. Kita memiliki pengetahuan yang baik tentang polio, kita memiliki ilmu medis yang sudah mumpuni pada saat itu, dan perkembangan vaksin yang mengubah zaman telah menempatkan upaya melawan penyakit dalam kesehatan masyarakat. Ini adalah yang berhubungan dengan senjata. Kekerasan bersenjata jelas merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, terutama di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 8.000 kematian akibat senjata api dan 17.000 cedera. Namun, karena pengetahuan yang dimiliki sudah ada, kita sudah memiliki data, kita sudah memiliki bagaimana cara pencegahannya, tapi sayangnya tidak ada nilai moral dari masyarakat sekitar menunjung bagaimana jalannya ke depan pengetahuan tersebut. Hal ini menyebabkan pengetahuan yang tinggi lebih dekat ke poros pengetahuan, kita menghadapi masalah penggunaan narkoba suntikan. Jadi ketika narkoba suntik menimbulkan ancaman kesehatan dari berbagai tingkat, termasuk kemungkinan kecanduan dan resiko penyakit seperti hepatitis dan HIV yang terkait dengan penggunaan jarum suntik secara bersamaan, kita tahu bahwa tempat suntikan dan pertukaran jarum suntik yang diawasi dapat membantu mengurangi resiko ini. Nah, ini memberikan manfaat yang jelas, upaya yang menerapkan masih lambat untuk mendapatkan perhatian besar masyarakat oleh stigma sosial seputar masalah ini. Akibatnya, intervensi yang berpotensi menyelamatkan nyawa ini tidak sebanding dengan skala ancamannya. Jadi, kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bersifat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis, terorganisir, dan mempunyai metode berpikir yang jelas, sehingga terbentuk menjadi suatu disiplin yang mempunyai kekhususan dalam objeknya. Ilmu pengetahuan bisa diketahui melalui ciri-cirinya, objektif, analitis, dan verifikasi. Fungsi pengetahuan sendiri, fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan serta struktur ilmu pengetahuan, yaitu kerangka ilmu, cara pengkajian, penelitian. Adapun nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Nilai dapat diartikan suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Nilai secara garis besar mempunyai pandangan tersendiri dalam memahami ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah jenis nilai, yaitu
etika dan estetika, kebenaran dan juga keindahan, kriteria nilai, hierarki nilai, karakteristik nilai, serta kebebasan nilai dan ketertarikannya. Saya rasa cukup untuk presentasi kelompok kami malam ini. Segini saja, Ustadz. Mungkin mau dilanjut kelompok berikutnya.